apa namanya, live streaming begitu. Live streaming entah itu di sekolah atau yang di tempat di kampus gitu ya, atau dimanapun itu ada peluang gitu yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk membuka apa namanya, jasa streaming service. Kalau misalkan teman-teman sekarang ada di rumah gitu, mulai belajar aja bagaimana cara apa namanya, melakukan atau membuat live streaming ya, menggunakan media yang sederhana. Atau bahkan di antara sudah mulai ada di rumah daripada gabut gitu ya, sudah ada yang mulai jadi konten kreator ya, mulai apa, bikin channel YouTube, terus kemudian aktivitasnya di rumah direkam di video kemudian diupload gitu ya. Itu banyak sekali yang kemudian bisa kita lakukan. Begitu teman-teman sekalian. Jadi satu sisi kita memiliki dampak negatif terhadap adanya COVID, tapi kalau kita kemudian mampu berpikir positif, di mana ada peluang yang bisa kita, maka hadirnya COVID ini sebetulnya membuka peluang-peluang baru, di mana peluang tersebut bisa kita jadikan saran untuk bisa belajar sesuatu yang baru, di mana bisa jadi di sekolah itu belum diajarkan, tapi teman-teman bisa menemukan sumber belajar lebih kaya, dan kemudian atas bimbingan guru yang ada di sekolah, teman-teman bisa mempelajari hal baru itu untuk meningkatkan produktivitas kita di rumah. Ya. Tapi di rumah alatnya nggak ada gitu. Nggak masalah, teman-teman kan bisa tuh, dengan apa yang ada di rumah, maksimalkan saja dengan hal yang mulai dari hal yang sederhana saja. Yang ada di rumah, apa yang dimiliki dan apa yang bisa dilakukan. Daripada harus menunggu, ya, alatnya harus apa namanya, lengkap, alatnya harus sesuai dengan spek yang dibutuhkan, daripada belum memulai, lebih baik dimulai terlebih dahulu. Begitu ya. Nah, ini karena kita akan belajar dulu ya, kita akan belajar dulu dari orang namanya Pak Hotman Zainal Arifin. Ini kakak kelas SMKIT Ihsanul Fikri yang sebelumnya mungkin pernah mendengar kisah ini ya. Namanya Pak Hotman. Dia hanya lulusan SMA. Di mana Pak Hotman ini meskipun dia lulusan SMA ya, meskipun dia lulusan SMA, terlahir dari keluarga yang miskin, dia mencoba mencari atau mengadu nasib di Jakarta. Waktu itu dia hanya bermodalkan ijazah SMA-nya, dia melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Dia sudah melamar ke berbagai tempat dan sambil menunggu panggilan kerja, Pak Hotman waktu itu ketika masih muda, dia mencoba berjualan barang-barang imitasi. Segala sesuatunya itu imitasi. Ya. Mulai dari perhiasan dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika dia berjualan, itu ternyata Satpol PP itu datang. Ketika Satpol PP datang, kemudian semua barang dagangannya diambil, dia sudah punya apa-apa. Hingga suatu ketika panggilan kerja itu datang. Panggilan kerja itu datang dan kemudian dia diterima sebagai seorang office boy. Nah, kalau cerita di kampung gitu ya, kan keren tuh. Mas, kerja di mana? Jakarta. Jadi apa? Office boy. Nah, office boy itu, office itu kantor, boy anak laki-laki. Anak laki-laki yang kerja di kantor. Kan keren. Padahal office boy itu kerjanya apa? Dia dipekerjakan di bagian gudang, terus kemudian di lorong yang gelap, dan waktu itu tugasnya hanya menunggu alat tulis kantor. Jadi ketika ada staf yang membutuhkan alat tulis kantor, kertas, pulpen, dan lain sebagainya itu nanti ketemunya sama Hotman. Waktu itu ketika dia berada di sana, dia hanya berdoa satu. Berdoa supaya dia tidak bekerja di tempat itu lagi. Sehingga dia ketika melakukan pekerjaan itu, dia lakukan dengan sungguh-sungguh, memberikan pelayanan terbaik kepada orang yang meminta sesuatu kepada dia. Setiap kali ada orang yang datang meminta pulpen, dia selalu coba pulpennya. Dicoba dulu, kalau nggak nyala pulpennya, maka dia ganti dengan pulpen yang itu berfungsi dengan baik. Baru diberikan. Suatu ketika, bosnya yang dari Amerika itu,
Ya, bosnya yang dari Amerika itu kemudian datang ke gudang minta pulpen ke Hotman. Waktu itu Hotman lupa nggak nyoba pulpennya dulu, gitu. Ya, nggak nyoba pulpen dulu. Terus kemudian ketika bosnya itu pergi, dikejar sama Hotman. Dikejar, kemudian setelah dikejar, diambil pulpennya. Karena ini orang Amerika nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kan bingung. Lah kok ngepo, kok dijukuk meneh gitu. Kok diambil lagi? Ternyata dia melihat apa yang dilakukan oleh Hotman. Kebetulan pulpennya itu ternyata setelah dicoba, itu nggak berfungsi. Nggak berfungsi. Kemudian diganti dengan yang baru dan berfungsi. Dan diberikan lagi kepada bosnya itu. Nah, bosnya ini terkesan dengan cara kerja Hotman. Luar biasa, ini belum ada orang yang seperti ini sebelumnya. Akhirnya apa? Dia minta ke direktur di perusahaan tersebut untuk mengangkat Hotman, ya, diangkat menjadi staf. Waktu itu dia menjadi staf TU lah ibaratnya. Yang tadinya di office boy, diangkat jadi staf TU. Doanya kan terkabul loh. Doanya terkabul. Yang tadinya dia nggak mau kerja di tempat itu, kemudian dikabulkan oleh Allah pindah tempat jadi staf TU. Yang kerjaannya adalah waktu itu dia mengantarkan dokumen-dokumen resmi dan penting perusahaan dan dia menggandakan dokumen perusahaan. Nah, inilah yang kemudian menjadi awal mula karir Pak Hotman ini kemudian melejit. Apa yang dilakukan Hotman pada waktu itu? Semangat belajarnya sangat tinggi sehingga setiap kali ada dokumen yang diantarkan oleh Hotman, dia baca, dia pelajari, ini dokumen apa begitu. Hingga suatu ketika tukang fotokopi, satu-satunya tukang fotokopi di perusahaan itu sakit. Dan waktu itu Hotman itu sudah belajar sama tukang fotokopi ini, gimana sih caranya saya bisa fotokopi? Karena waktu itu hanya Hotman di perusahaan itu yang bisa menggantikan tukang fotokopi itu. Sakit kira-kira seminggu, dan itulah kesempatan lagi bagi Hotman untuk belajar. Setelah dia belajar, bagaimana dia mengoperasikan mesin fotokopi, sambil belajar, dia juga mengoperasikan mesin fotokopi itu. Dipelajari semua dokumen-dokumen yang ada di situ. Sampai dia tahu persis gitu ya, cara melegalkan surat itu bagaimana sih? Stempel di mana, harus bagaimana dia tahu. Karena dia punya semangat belajar yang tinggi. Hingga suatu ketika perusahaan tersebut itu mengadakan pelatihan untuk manajer-manajer di seluruh cabang. Ya. Ini perusahaan ini namanya Citibank ya. Citibank. Dia kerja di bank namanya Citibank. Teman-teman kalau mungkin zaman sekarang itu kan nggak tahu ya Citibank itu yang kayak apa. Nah, mungkin nanti bisa cari Citibank gitu. Nah, kemudian ketika dia sudah mengikuti pelatihan itu, dia ngintip. Di situ manajer-manajer banknya itu berasal dari mana saja? Alumni-alumni kampus-kampus terkenal, bahkan kampus luar negeri. Gitu ya, mulai dari UI, ITB, bahkan ada yang dari lulusan Harvard gitu. Nah, waktu itu dia berdiri gitu di mana? Di depan pintu waktu saat pelatihan berlangsung, dan kemudian setiap kali pemateri memberikan materinya, dia mencatat. Dia mencatat dengan kertas bekas dan pulpen yang dia miliki. Catat gitu. Setiap kata-kata yang keluar dari dari pembicara waktu itu, dia catat semuanya. Dia catat penting yang kemudian dia pelajari pada pelatihan itu dia catat. Padahal dia waktu itu masih jadi office boy, ya, staf TU. Nah, karena waktu itu pembicara terganggu dengan apa yang dilakukan oleh Hotman, waktu itu Hotman dipanggil. Hei mas, daripada kamu berdiri terus di situ, sini duduk. Gitu. Disuruh duduk di bagian belakang. Dan kemudian Hotman itu ketika duduk, sudah diminta duduk, terus dia angkat tangan. Pak, mohon maaf, karena saya sudah diminta duduk, boleh tidak
saya juga menjadi bagian dari peserta pelatihan ini. Wah, pada kaget kan di ruangan itu, semuanya kaget. Nah, kok bisa nih office boy minta jadi peserta pelatihan? Oke, nggak apa-apa, tapi kamu hanya boleh ikut sesi materi saja. Nanti ada ujian, kamu tidak boleh ikut. Terus protes lagi, loh Pak, saya kan sudah jadi peserta, nggak boleh ikut ujian. Nah, enggak ya kan? Sudah seperti itu, dia minta lagi, mau ikut ujian. Nah, kemudian waktu itu, ya wes lah, terserah gitu. Akhirnya boleh menjadi. Nah, di akhir sesi dan ketika ujian itu, Hotman itu ikut dikasih, Pak Hotman ini itu ikut dikasih soal. Target itu ketika ikut ujian, dia pengen dapat paling tidak ranking 4 dari bawah lah. Ranking 4 dari bawah. Tapi ternyata setelah ujian selesai, ketika dikumpulkan, ternyata benar doanya, dapat ranking 4. Tapi bukan ranking 4 dari bawah, melainkan ranking 4 dari atas. Dan mulai saat itu, ya, Hotman kemudian diangkat lagi menjadi staf yang lebih tinggi, dan kemudian sampai akhirnya Pak Hotman ini menyatakan pensiun di usia yang masih sangat muda, sekitar kalau tidak salah waktu itu 50-an tahun. Dan tahu teman-teman, apa jabatan terakhirnya? Coba, ada yang mau tahu? Jawaban terakhirnya kira-kira apa? Jabatan terakhirnya apa ketika dia menyatakan pensiun? Yuk, tebak-tebakan yuk. Di chat aja. Chat, kira-kira jabatan terakhirnya apa ketika dia pensiun? Yang jawabannya benar nanti kita kasih hadiah. Staff. Oke, ada yang jawab staff. Terus ada lagi. CEO. Oke, manajer, direktur, manajer. Oke. Nah, oke baik. General manager, bos yang mana dulu? Manajer cabang kota tersebut. Oke. Nah, jawabannya teman-teman sekalian, ada yang hampir benar, CEO. Orang sukses pokoknya, ya orang sukses. Tapi teman-teman tahu nggak, jabatan terakhirnya itu adalah Vice President Citibank se-Asia Pasifik. Wah, luar biasa kan? Ini ada yang coret-coret, siapa ini? Ternyata yang jabatan terakhir dari Pak Hotman ini adalah Vice President se-Asia Pasifik yang membawahi semua kawasan bank di Asia Pasifik milik Citibank. Dan waktu itu adalah jabatan tertinggi di perusahaan tersebut di seluruh dunia. Karena ini jabatan dah mentok, karena yang paling atas itu ownernya, komisaris dan lain sebagainya. Ini dah jabatan mentok ini. Sampai suatu ketika dia menyatakan pensiun dini itu karena beliau ingin mengabdikan dirinya untuk sosial. Maka kalau teman-teman pernah mendengar ya dompet duafa Republika, ya dompet duafa, nah itu salah satu yang kemudian memprakarsai berdirinya dompet duafa adalah beliau. Nah, kemudian apa yang bisa kita pelajari teman-teman sekalian dari kisah ini? Ya, kita kesediaan untuk tumbuh dan berubah. Kesediaan untuk tumbuh dan berubah. Kalau Angela Duckworth itu mengatakan namanya growth mindset. Kita harus punya yang namanya pola tumbuh, bukan pola pikir tetap atau fixed mindset. Apa bedanya sih? Jadi, meskipun Pak Hotman itu merasa bahwa dia adalah orang desa, bapaknya itu veteran perang yang suka sakit-sakitan, miskin, alumni SMA, hanya lulusan SMA, tapi kemauan dia untuk belajar dan bertumbuh itu yang membuat dia mengantarkan
menjadi seseorang yang tidak hanya sukses di dunia saja, bahkan insya Allah husnul khotimah. Karena di akhir menjelang hidupnya itu beliau ada misi yang besar dalam hidupnya, yaitu selalu dekat dengan orang-orang miskin. Di rumahnya itu ada puluhan anak yatim piatu yang bahkan mohon maaf semuanya itu adalah anak berkebutuhan khusus. Mulai dari Down syndrome, tidak bisa bicara, tidak bisa melihat, dan semuanya itu tinggal satu rumah tanpa ada sekat. Dan beliau membentuk lembaga begitu. Jadi meskipun berasal kita mungkin ya, saya dulu mungkin 2 hari menjelang ujian nasional, masih ingat betul, 2 hari menjelang ujian nasional, waktu itu bapak saya kan masuk rumah sakit, kena stroke. Kena stroke, dan kemudian waktu itu yang ada di pikiran saya udah nggak karuan begitu ya. Dimana waktu itu gitu ya, bapak saya koma, tidak sadarkan diri kurang lebih selama 1 minggu. Waktu itu saya juga nggak kepikiran gitu ya, nggak kepikiran mau lanjut kuliah, bahkan ujian waktu itu nggak konsentrasi. Tapi karena waktu itu bapak saya pernah ngomong, kamu harus kuliah gitu. Saya berusaha mewujudkan apa yang diinginkan oleh ayah saya waktu itu. Sehingga apa yang saya lakukan, saya belajar semaksimal mungkin, ada kesempatan untuk masuk ke kampus, saya coba daftar, waktu itu walau alam, yang penting masuk dulu. Alhamdulillah di kampus itu dapat beasiswa, ya. Bahkan waktu itu kalau mau dikatakan untung, itu malah saya untung gitu. Antara saya bayar kos dan lain sebagainya itu dengan beasiswa yang saya dapatkan dan usaha mencari ini itu gitu ya, sampingan jualan donat dan lain sebagainya, itu saya bisa mendapatkan uang saku tanpa harus meminta orang tua gitu. Dan alhamdulillah saya tidak hanya berhenti di S1 saja, tapi alhamdulillah Allah kasih rezeki bisa lanjut untuk studi lanjut lagi. Itu kalau kita punya keinginan gitu. Jangan merasa kemudian aku kan orang desa gitu. Aku kan tinggalnya di desa, sinyalnya sulit, gimana mau belajar. Kalau kita ada kemauan, maka yang kemudian yang tumbuh di dalam diri kita itu adalah bagaimana cara kita supaya kita bisa mendapatkan apa yang cita-cita. Begitu ya. Jadi kalau misalkan growth mindset itu kurang lebih begini. Jadi kalau misalkan kita melihat begitu ya, ada rintangan di depan kita, itu bukan kemudian kita mundur, tapi bagaimana cara kita menyelesaikan rintangan tersebut. Dalam situasi pandemi seperti ini, ya, itu terasa sekali. Orang-orang yang kemudian menyerah begitu saja dengan keadaan, itu kalah dengan orang yang kemudian dia memiliki kemauan untuk terus bertumbuh dan menyesuaikan diri. Dia mau mempelajari sesuatu. Katakanlah begini, teman-teman yang saat ini belajar di rumah, begitu ya, untuk menghadapi kebosanan apa yang dilakukan sih? Padahal banyak sekali aktivitas yang di rumah bisa kita lakukan, yang sebelumnya belum bisa kita lakukan. Contoh misalkan ya, teman-teman di rumah gitu ya, saya hobinya selama masa pandemi, resep masakan yang saya kuasai saat ini itu sudah bertambah. Karena masak. Dan keuntungannya, alhamdulillah bisa lebih ngirit gitu. Yang biasanya tergoda untuk jajan, sekarang kan agak was-was. Belanja di luar gitu ya, bareng keluarga di resto atau di mana gitu. Yang dulu tergoda untuk seperti itu, sekarang ternyata bisa kok hidup seperti ini begitu. Terus kemudian sekarang keterampilan masaknya sudah bertambah. Dan mungkin teman-teman itu juga punya hal serupa gitu. Oh, saya pengen seperti ini. Mau belajar sesuatu nih. Editing video. Mungkin ketika dulu waktu di sekolah, teman-teman kan boarding ya. Mungkin ada yang punya fasilitas yang bisa dipenuhi di sekolah, tapi ada sesuatu yang terbatas gitu. Sejak banyak di rumah, teman-teman itu lebih banyak berkreasi. Sehingga variasi aktivitasnya itu banyak. Ya, variasi aktivitasnya itu banyak, nggak monoton begitu saja. Ya meskipun nanti teman-teman juga harus punya hiburan gitu ya. Hiburannya apa? Ya sesekali gitu ya.
sepedaan, goes atau apa itu sambil olahraga. Nah, kemudian kalau kita memiliki fixed mindset, kita nggak bakal tumbuh. Kita menerima kondisi kita apa adanya gitu. Kita hanya menerima kondisi kita apa adanya, terus kemudian ya udahlah, wong kondisi saya seperti ini, bukan sesuatu, dan kita tidak bergerak kemanapun. Nah, kita tidak bergerak kemanapun. Nah, jadi begini teman-teman, ini namanya belajar. Ya, ini namanya kurva belajar. Ini ada sumbu X, itu ada sumbu Y. Ada sumber daya, yang artinya itu ada keterampilan dan lain sebagainya. Terus kemudian ada tingkat kesulitan. Ini ada namanya zona rebahan. Zona itu apa sih? Bukan sekarang kita itu apa-apa rebahan gitu ya, sampai lupa mandi. Ada yang belum mandi? Nah, pasti ada. Nah, ini zona rebahan. Zona rebahan itu yang dimaksud adalah di mana kita belajar sesuatu dengan tingkat kesulitan lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Contoh, teman-teman misalkan ya, belajar editing video. Editing video itu pengen kalau hanya menggabungkan satu video ke video yang lain, misalkan teman-teman ya, belajar lihat video tutorial, dan kemudian di situ video tutorialnya itu adalah bagaimana menggabungkan video 1, menggabungkan video 2, 3, 4, sehingga menjadi satu rangkaian video, mungkin teman-teman kan sebelumnya sudah bisa. Ketika teman-teman menonton video itu sampai selesai, itu tidak ada tantangan sama sekali. Tapi ketika teman-teman sudah mulai masuk ke level di atasnya, di atas kemampuan yang teman-teman miliki saat ini, misalkan sudah harus memberikan efek animasi, efek suara, terus kemudian bagaimana pengambilan teknik video yang sinematik begitu ya. Nah, itu tingkat kesulitannya sudah naik. Artinya dengan kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman saat ini, dengan tingkat kesulitan yang itu ada gap, ada jarak, sehingga teman-teman bisa belajar sesuatu yang baru. Nah, sekarang teman-teman sekalian, kalau kita melihat kemampuan kita mampu mengukur kemampuan kita saat ini. Kalau kita bisa mengukur kemampuan kita saat ini, dan kemudian kita bisa belajar sesuatu, bisa dipastikan kita sudah masuk ke zona yang namanya zona belajar. Zona belajar itu adalah zona di mana kita bisa mempelajari sesuatu, itu ada tingkat kesulitan yang harus dihadapi. Contoh, orang kemudian mengerjakan soal, teman-teman sudah hafal ya, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 tambah 2 sama dengan 4, dan lain sebagainya. Kalau diminta mengerjakan soal seperti itu nggak ada zona belajar. Tapi kalau sudah mulai masuk ke sin, cos, tangen, dan lain sebagainya itu, nah mungkin tingkat kesulitannya akan naik gitu. Nah, itu mulai kita belajar. Nah, itu namanya zona belajar. Nah, kemudian ada yang namanya zona frustasi. Zona frustasi itu artinya tingkat kesulitannya itu berada jauh dengan kemampuan yang kita miliki saat ini. Maka, teman-teman, kalau misalkan mau masuk ke zona belajar, pastikan kita mampu mengukur kemampuan kita saat ini. Dan kita tahu apa yang harus kita pelajari. Nah, sebelum kita nanti berbicara soal apa yang harus kita pelajari, ada hal yang kemudian perlu kita ketahui dulu. Sadari bahwa kita itu adalah mahakarya Allah yang tidak terkira. Kita sangat berbeda dengan siapapun, sehingga kita itu memiliki karakteristik sendiri, punya kemampuan masing-masing. Gitu ya. Caranya bagaimana? Cobalah kenali diri kita. Ya. Mulai dari pengalaman kita, prestasi apa dan kesuksesan apa yang pernah didapatkan, ya, kemudian kemudahan apa yang pernah diberikan oleh Allah kepada kita, karakter yang melekat dalam diri kita, dan lain sebagainya. Nah, caranya itu untuk mengenali diri banyak caranya. Pertama, dengan cara mengobservasi diri sendiri.
Cara mengobservasi diri sendiri itu bisa melihat misalkan ya, track record kita selama ini seperti apa sih? Saya punya kemampuan apa? Saya itu cenderungnya lebih nyaman ketika beraktivitas itu yang berhubungan dengan apa? Gitu ya. Jadi kita itu bisa mengukur gitu. Kira-kira kita bisa mengukur diri kita seperti apa. Jadi begitu ya, mengobservasi. Cara mengobservasinya begitu. Aktivitas apa yang saya sukai selama ini dan saya nyaman berada di sana. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa menggunakan tes bakat, gitu ya. Tes bakat itu macam-macam ya, untuk mengetahui kepribadian atau sering disebut dengan tes kepribadian. Mungkin nanti sekolah juga bisa memfasilitasi untuk menyatakan ini ya, untuk menyatakan bahwa si A, si B ini kira-kira potensinya apa. Tapi ini bukan alat untuk judgement, tapi alat untuk berkaca. Kira-kira apa yang kemudian bisa saya tumbuhkan dalam diri saya. Tanya dengan orang yang paling dekat. Kalau teman-teman saat ini di rumah itu ya, dekat dengan orang tuanya, coba tanya ke orang tuanya. Bisa jadi antara apa yang teman-teman miliki saat ini itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Sehingga apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, supaya orang tua itu bisa mendukung aktivitas yang saat ini teman-teman lakukan dan itu bermanfaat untuk kehidupan di masa yang akan datang. Atau bisa jadi guru, ya ustadz ustadzah, ya. Karena kita itu setiap manusia itu punya yang namanya blind spot, titik buta. Kita itu kadang-kala nggak bisa melihat diri kita dari satu sisi saja. Maka kita perlu melihat pandangan orang lain tentang diri kita. Kira-kira kita itu seperti apa sih? Gitu. Potensi yang saya miliki apa ya kira-kira? Menurut teman-teman atau teman-teman kita itu, ya, itu yang kemudian perlu digali. Tidak hanya sekedar kita ikut arus saja begitu ya. Hidup ya ikut gitu. Tapi kita belum pernah mendalami diri kita itu seperti apa. Maka kemudian kita nanti akan tahu apa yang harus saya pelajari, dengan siapa saya belajar, lingkungan seperti apa yang kemudian harus saya cari. Begitu ya, sampai sini mungkin teman-teman sudah mulai bisa memahami. Kalau kita mau belajar sesuatu itu, tentukan dulu kira-kira apa yang ingin saya dapatkan di masa yang akan datang, mau seperti apa saya di masa yang akan datang. Kemudian kalau kita sudah tahu, kita kenali diri kita, ya, diri kita, karakternya seperti apa, aktivitas yang disukai apa. Kalau kita belum bisa, caranya seperti tadi. Teman-teman mungkin bisa konsultasi dengan gurunya, bisa bertanya kepada orang tuanya, minta pendapat teman-temannya, sehingga kita tahu antara apa yang kita cita-citakan di masa yang akan datang, kemudian langkahnya bagaimana, gitu ya. Apa yang harus saya pelajari, dengan siapa saya belajar, lingkungan seperti apa yang kemudian harus saya cari. Kira-kira seperti itu ya, teman-teman sekalian. Ini saya sampai jam berapa, mohon maaf? Sampai jam berapa, Afwan? Sampai jam 9, Ustaz. Oh, sampai jam 9. Ini ada tanya jawab nggak ya? Ada, Ustaz, setelah itu 10 menit. Ada tanya. Oh, begitu. Oke, baik. Saya lanjutkan kalau begitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman sekalian. Jadi sebelum kita, karena apa? Kalau kita belajar terlalu banyak sesuatu yang itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan tujuan hidup kita, nanti kita mudah terdistraksi. Terdistraksi itu apa? Mudah tergoda kepada sesuatu yang akhirnya melencengkan kita itu dari tujuan kita yang sebenarnya. Jadi misalkan begini, teman-teman nanti bisa memilih aktivitas apa yang kemudian itu sesuai dengan tujuan hidup saya dan mana yang kemudian itu bisa mendistraksi. Kan kita bisa melihat gitu ya, selama ini aktivitas saya itu sudah produktif atau belum sih? Kalau misalkan aktivitasnya belum produktif, produktif itu bisa menghasilkan sesuatu gitu ya, entah itu pengetahuan, entah itu prestasi, entah itu pendapatan.
Jadi kita dikatakan produktif itu bisa mendapatkan sesuatu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, karena apa? Karena kita yakin itulah yang kemudian bisa melahirkan potensi di dalam diri kita. Karena keyakinan yang rapuh itu yang akhirnya melahirkan 1000 macam keterbatasan. Jadi, ya. Ini saya ada video. Terdengar suaranya? Videonya terdengar nggak suaranya ya? Oh, tidak. Oke, kita lanjut. Oh, gitu. Baik, kita lanjut saja karena waktunya terbatas. Baik. Berikutnya, teman-teman sekalian, di masa-masa pandemi seperti ini, teman-teman harus punya guru atau mentor, atau bisa dikatakan sebagai kelompok mastermind. Mastermind itu seperti tadi yang saya sampaikan, kita perlu lingkungan yang mendukung supaya potensi kita itu bisa tumbuh. Teman-teman sekarang meskipun sudah berada di rumah, sedang di rumah, belajar di rumah, tapi teman-teman punya komunitas yang itu sebetulnya bisa diciptakan dalam dunia maya. Dan bahkan ini lintas wilayah ya. Entah itu bikin grup WA, grup Facebook, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman mampu berinteraksi dengan orang yang memiliki visi yang sama, belajar sesuatu. Dan kalau bisa, teman-teman mulai sekarang punya mentor. Saya pun dalam waktu-waktu pandemi seperti ini, saya berusaha untuk ikut beberapa kursus online, begitu ya. Kursus-kursus online yang itu memang mendukung apa yang ingin saya dapatkan di masa yang akan datang. Di situ ada mentornya, dan di situ ada teman belajarnya. Sehingga ketika ada kesulitan apapun, itu saya bisa tanya di grup tersebut. Temanya pun spesifik, gitu ya. Temanya pun spesifik. Mungkin teman-teman di masa pandemi seperti ini bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain untuk membuat sebuah proyek. Proyeknya seperti apa, di mana teman-teman nanti tidak harus saling bertemu secara fisik, tapi proyek itu bersama-sama. Dan selama pandemi ini, teman-teman nanti ada karya yang bisa dihasilkan. Ya, teman-teman silahkan, yang 10 mungkin belum pernah ketemu dengan temannya secara tatap muka. Nah, saatnya daripada teman-teman hanya hihahihi gitu, nggak jelas begitu, coba teman-teman mulai membangun kesamaan visi dengan teman-temannya yang lain. Bikin proyek bareng, di mana itu bisa belajar bareng. Cari mentor, gurunya siapa, mentornya siapa, di luar dari pelajaran yang mungkin saat ini teman-teman ikuti. Atau bahkan mungkin ada yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah. Ya, ada yang berhubungan dengan pelajaran di sekolah. Teman-teman bikin proyek yang itu bisa dihasilkan selama pandemi. Sehingga teman-teman nanti setelah ini bisa belajar sesuatu. Sesuatu yang baru gitu. Mungkin selama ini ketika pelajaran di sekolah memang ada pelajaran ya, yang kemudian itu bisa dipelajari. Nah, itu nanti ditingkatkan dengan misalkan teman-teman membuat proyek. Ya, kan nanti boleh dengan teman-temannya yang lain bikin proyek, bikin video pembelajaran atau apalah yang berhubungan dengan bidang keahlian yang itu silahkan. Sehingga nanti teman-teman itu punya sesuatu itu yang dihasilkan setelah pandemi ini. Dan itu bahkan bisa jadi bermanfaat setelah pandemi ini berakhir. Nah, ini ya, miliki guru atau mentor. Dan teman-teman punya kelompok yang itu bisa mendukung teman-teman untuk bisa belajar. Karena sekarang, di era sekarang ini, teman-teman bisa belajar tidak hanya dengan teman satu wilayah saja, bahkan bukan teman satu kelas ya, bahkan itu lintas kelas, lintas wilayah, bahkan lintas negara.
teman-teman sudah mulai bisa mencari referensi di mana tempat untuk bisa belajar, di mana ketika teman-teman belajar sesuatu itu bisa menghasilkan hal yang itu untuk orang lain. Nah, kira-kira begitu. Dan tentu milikilah mentor atau guru. Ini penting, karena ketika ada kesulitan kita tersebut tentang apa yang kita pelajari. Ini kayak misalkan ini, ada contoh. Nah ini ya. Ini contoh orang yang bisa menaklukkan Everest, namanya Edmund Hillary dan Tenzing Norgay. Sir Edmund Hillary ini dia adalah penakluk Mount Everest. Tapi yang menunjukkan jalan itu namanya Tenzing Norgay. Tugasnya waktu itu dia hanya pemandu jalan yang berjalannya itu ada di depan. Ya, ada di depan. Seharusnya kalau yang berjalan di depan itu adalah Tenzing Norgay, ya, yang menaklukkan Mount Everest itu siapa yang pertama kali datang di situ kan? Tapi ternyata yang dilakukan oleh Tenzing Norgay itu dia berhenti sebelum dia memasuki puncak dan mempersilahkan Edmund Hillary untuk naik ke puncak. Dan Hillary inilah yang kemudian menaklukkan Mount Everest. Nah, itulah tugas mentor. Teman-teman kalau ketemu mentor atau cari guru, ya ustadz-ustadzah yang ada di sekolah itu, ustadz-ustadzah yang ada di sekolah juga sama tugasnya, seperti Tenzing Norgay, menunjukkan jalan di mana teman-teman itu akan menuju cita-cita yang ingin didapatkan. Jadi cita-cita yang ingin dicapai itu apa? Nah, tugasnya mentor itu seperti itu, mengantarkan ya mentinya atau siswanya itu, binaannya itu mencapai puncak tertinggi, di mana dia itu adalah puncak tertinggi itu adalah cita-citanya. Nah, ini pentingnya kemudian kita punya guru, punya mentor, supaya dia mampu menunjukkan jalan kepada kita. Kalaupun salah jalan, itu ada yang menuntun gitu. Jadi kita nggak asal belajar. Jadi kalau teman-teman nggak punya mentor, itu belajarnya sembarangan. Tapi kalau punya mentor, teman-teman diingetin, ini salah nih, kurang tepat nih, dibenerin. Jadi proses belajarnya akan jauh lebih efisien dibandingkan dengan teman-teman harus mencoba sesuatu yang baru, kemudian energinya habis, melakukan kesalahan berulang kali, ya, kemudian kita tidak menemukan jalan yang tepat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Maka dari itu teman-teman mentor. Kalau selama ini pembelajaran daring begitu ya di sekolah, teman-teman kan punya fasilitas untuk bisa menghubungi gurunya, di mana ketika teman-teman ada kesulitan, teman-teman bisa menghubungi guru untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Jadi tantangannya semakin ke depan itu tantangannya akan semakin lebih luar biasa gitu. Lebih tantangan yang teman-teman dapatkan itu bisa diselesaikan dengan baik. Bukan malah kemudian merasa bahwa malas ngerjain, akhirnya tidak dikerjakan sama sekali, ya. Karena pekerjaan akan ringan itu kalau tidak dikerjakan. Ya benar. Tapi pekerjaan akan terasa ringan kalau dikerjakan dan kemudian mendapatkan bimbingan dari orang yang lebih tahu. Begitu ya. Jadi bukan kemudian karena sulit teman-teman memilih untuk menyerah, tugas tidak dikumpulkan. Padahal di situ ada teman yang mungkin bisa dimintai pertolongan, atau di situ sebetulnya sudah ada guru yang siap untuk membantu kesulitan. Begitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menghadapi kesulitan, itulah pentingnya adanya mentor atau guru, supaya teman-teman tidak mengalami atau menemui kesalahan yang sama. Ya, sehingga bisa mendapatkan solusi yang tepat. Nah, mungkin itu karena sudah jam 9. Jadi, teman-teman sekalian, supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, sebetulnya tidak hanya di masa pandemi saja, tapi kesempatan untuk belajar di masa pandemi ini, meskipun di rumah saja, teman-teman itu punya kesempatan yang sebetulnya banyak yang bisa dilakukan tanpa harus kita keluar rumah
banyak hal yang bisa kita pelajari. Begitu ya. Karena banyak hal yang itu bisa kita pelajari di internet. Teman-teman bahkan mungkin secara otodidak bisa belajar sesuatu yang baru dan itu belum pernah diajarkan sama sekali di sekolah. Nah, itu sehingga nanti ketika teman-teman kembali ke sekolah, wah, teman-teman sudah punya skill-skill baru yang kemudian itu bisa memperkaya proses pembelajaran yang ada di sekolah. Dan itu akan membantu teman-teman mencapai kesuksesan di masa yang akan datang. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalam menyampaikan pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kepada tentang materi bisa dituliskan di chat atau angkat tangan. Nanti akan kita fasilitasi. Ada yang raise hand kayaknya. Teman-teman yang mau bertanya, Kalau tidak ada, alhamdulillah. Ini masih hidup semua atau ini? ayo Mas yang mau bertanya terkait mungkin apa saja yang potensi yang bisa dimaksimalkan di rumah. Nah, yang masih bingung, nah silakan bertanya di kolom chat atau angkat tangan. Nanti akan kita fasilitasi. Prestasinya apa, mabar paling banyak siapa? Geser. Yang sudah nambah hafalan mungkin. Sudah? Ada yang ditanyakan? Bagaimana strategi mengurai bertumpuknya tugas? Oke, baik. Ini persoalan tidak hanya dihadapi oleh ini Pak Narso atau bagaimana strategi mengurai bertumpuknya tugas? Oke, baik. Saya memahami persoalan ini ya, karena persoalan ini tidak hanya dihadapi oleh teman-teman di Ihsanul Fikri, di sekolah lain juga sama. Tugasnya numpuk begitu. Nah, tugas numpuk itu ada dua kemungkinan. Pertama, apakah yang memberikan tugas itu yang terlalu banyak sehingga overload, atau yang kedua, kita sebagai siswa itu belum bisa memanage waktu dengan baik sehingga tugas yang seharusnya dikerjakan itu tidak dikerjakan. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama dari sudut pandang di mana ketika kita memberikan tugas apakah memang sudah terlalu banyak sehingga tadi ya ketika ada zona belajar kan ada zona frustasi. Sehingga itu overload, membuat kita itu tidak sempat untuk mengerjakan tugas. Misalkan guru satu itu guru A ngasih tugas, guru B ngasih tugas, guru C ngasih tugas, dan seterusnya. Bahkan due date-nya atau batas waktunya, tenggat waktunya mungkin berdekatan atau sama. Sehingga ini perlu strategi gitu ya. Ini untuk sekolah ya, misalkan untuk sekolah atau untuk guru. Nah, itu perlu strategi tersendiri. Misalkan tugas itu dibuat seperti tadi saya sampaikan, dibuat project. Sehingga antara satu guru dengan guru yang lain itu tugasnya cukup satu, tapi memuat mapel-mapel satu sama lain. Misalkan ya,
kemarin di tempat kami itu membuat proyek film. Di situ guru bahasa Indonesia, guru IPS, guru IPA begitu ya. Terus kemudian guru apalagi itu, guru bahasa Inggris. Nah, semuanya itu terlibat memberikan tugas cuma satu itu, membuat video. Nah, video itu isinya apa? Nah, nanti mungkin bisa dibuat, isinya itu tentang, karena ini adalah pelajaran IPS, itu ada yang tentang interaksi sosial. Interaksi sosial di masa pandemi, misalnya. Nah, itu nanti bisa dikreasikan sehingga tugasnya cukup satu, tapi sudah memuat banyak pelajaran di situ. Atau yang kedua, permasalahannya ini. Nah, ini juga sering terjadi. Mungkin ini oleh teman-teman juga. Ada anak yang merasa, orang tuanya itu ya, merasa bahwa tugas yang diberikan oleh sekolah itu kurang banyak. Tapi ada satu sisi ya, yang lain itu tugasnya kebanyakan. Ini ada dua kemungkinan juga. Apakah siswa tersebut mampu memanage waktunya dengan baik, atau mengerjakan tugasnya itu hanya sekedar selesai. Atau berikutnya, dia kehilangan kehilangan waktu untuk mengerjakan karena dia terdistraksi untuk melakukan aktivitas yang lain. Yang membuat distraksi itu apa? Nge-game, scroll beranda Facebook, stalking Instagram, nonton sesuatu yang itu akhirnya membuat waktu kita terbuang banyak. Nah, sekarang persoalannya kalau misalkan kita tidak bisa memanage waktu, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak bisa memanage waktu kita dengan baik, ya, maka hal yang perlu dilakukan adalah menyusun prioritas. Teman-teman yang saat ini belajar di rumah, supaya tugasnya itu tidak tertumpuk, ketika ada tugas diberikan, salah satu caranya adalah langsung selesaikan tugas tersebut, sehingga tidak menumpuk di satu waktu. Ini namanya, saya lupa nama tekniknya, tapi memecah tugas-tugas itu menjadi tugas-tugas kecil. Setiap berhasil mengerjakan tugas itu dirayakan. Cara merayakannya terserah teman-teman. Boleh dengan sepedaan, dirayakan dengan makan yang enak. Jadi setiap kali ada keberhasilan yang dilakukan, itu teman-teman itu merayakan dengan sesuatu yang itu membuat teman-teman merasa fresh. Bisa tidur gitu ya. Tapi dengan catatan, tugasnya sudah selesai. Pertama, susun skala prioritasnya. Skala prioritas itu disusun dari mana? Pertama, carilah yang mendesak dan itu penting. Mendesak dan itu penting. Kira-kira pelajaran apa yang itu ternyata harus segera diselesaikan, itu selesaikan terlebih dahulu. Ya, ketika ada ustadz-ustadzah memberikan tugas, maka diselesaikan. Kalau misalkan ada sesuatu yang membuat terdistraksi, misalnya ya game dan lain sebagainya, boleh nge-game, tapi itu dijadikan sebagai perayaan kita karena kita sudah selesai melaksanakan tugas. Dan nyimpan gamenya kalau bisa jangan di home screen atau Instagram atau akun sosmed. Kalau bisa itu di hidden. Sudah di hidden, cara masuknya itu harus pakai password. Gitu caranya. Supaya apa? Kita ada effort atau ada usaha untuk akses game atau akses medsos kita yang ada di handphone. Supaya kita tidak terdistraksi ketika mengerjakan tugas. Biasanya yang saya lakukan kalau saya ada deadline itu ya, ini beberapa yang saya kemudian singkirkan dulu. Saya fokus untuk mengerjakan itu dan kemudian setelah selesai saya rayakan dengan membuka HP melihat sosmed. Gitu. Atau sosmednya yang terlalu banyak. Nah, itu yang kemudian membuat kita terdistraksi. Tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Begitu ya. Kalau misalkan itu cara membagi waktunya. Kalau misalkan teman-teman mungkin merasa bahwa tugas menumpuk. Ya itu nanti bisa dilihat dari dua cara pandang itu ya. Pertama, apakah memang cara memberikan tugasnya yang belum mempertimbangkan ya kapasitas kita sebagai siswa, atau kita saja yang kemudian belum bisa mengatur waktu dengan baik, belum bisa mengatur skala prioritas.
kalau kita sebagai seorang pelajar, maka prioritas utama kita belajar di rumah adalah menuntaskan apa yang sedang kita pelajari gitu. Supaya kita tidak mudah untuk terdistraksi dengan hal-hal lain. Cari nuansa belajar nuansa belajar yang baik, lingkungan belajar yang baik, di setting. Teman-teman kalau bisa di rumah itu punya studi corner. Studi corner itu apa ya? Semacam corner atau apalah. Di situ ruangan tersebut teman-teman setting betul supaya teman-teman itu nyaman untuk bisa belajar dan mengerjakan tugas. Kalau teman-teman nyamannya di atas pohon gitu ya, ya di atas pohon itu disetting aja supaya teman-teman nyaman untuk mengerjakan tugas. Teman-teman tidak akan turun dari pohon itu kalau tugasnya belum selesai. Begitu. Nah, kalau misalkan dengan cara seperti itu ternyata belum bisa, berarti memang cara memberikan tugasnya yang perlu dievaluasi. Kira-kira begitu, supaya tidak terlalu numpuk dengan tugasnya. Kan biasanya penyebab numpuk itu karena apa? Kita itu menunda. Ah, gampang kok, masih besok. Terus kemudian kita ngomong hari ini kan, ah ini kan mapel ini tak kerjakan besok. Hari ini ternyata guru yang lain memberi tugas. Terus kemudian deadline-nya kapan? Besok. Akhirnya numpuk. Biasanya itu numpuk-numpuknya di akhir pekan, deadline-nya itu hari Senin berikutnya misalkan. Ya itu teman-teman stres. Makanya supaya nggak stres dipecah itu. Setiap ada tugas kerjakan, selesai. Bahkan teman-teman kan kalau ada tugas seperti itu bisa berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain kan untuk mengerjakan soal tersebut, untuk mengerjakan tugas tersebut. Begitu. Ya, mungkin itu ya untuk mengurai bertumpuknya tugas seperti itu. Karena harusnya dari dua sisi itu ya, yang memberikan tugas dengan yang mengerjakan tugas. Kalau yang mengerjakan tugas bisa jadi ada sesuatu yang kurang tepat ya. Misalkan manajemen waktunya kurang baik. Maka kalau manajemen waktunya kurang baik, susunlah skala prioritas. Ya, begitu. Terus kemudian berikutnya, bagaimana kita menumbuhkan growth mindset di lingkungan kita. Oke, baik. Lingkungan kita misalkan mengajarkan sesuatu yang kemudian membuat kita jadi fixed mindset atau justru membuat kita itu tidak bisa bertumbuh. Nah, ini bisa digunakan dengan cara kita menguatkan orientasi kita, menguatkan cita-cita kita, menguatkan visi kita. Sehingga yang membuat lingkungan kita itu misalkan kata-kata, biasanya kan kata-kata orang gitu ya, kata orang begitu membuat kita itu akhirnya nggak bisa tumbuh. Maka kata-kata orang ini kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Dan biasanya yang paling berpengaruh itu bukan biasanya, hasil risetnya mengatakan bahwa 80% kata-kata yang paling berpengaruh itu bukan datang dari luar, tapi kata-kata yang datang dari kita. Itu yang seringkali kita sebut dengan self-talk. Bahkan dalam kehidupan kita itu, self-talk yang seringkali kita lakukan dalam diri kita itu adalah self-talk yang negatif. Teman-teman pernah nggak sambil nyuci piring gitu, terus kemudian mikir, bayang keopo gitu ya, terus kemudian yang dalam diri kita itu, yang ada di benak kita itu ternyata lebih banyak yang negatif. Nah, maka caranya untuk merubah itu, kita ubah itu menjadi sesuatu yang positif. Contoh misalkan, kita, nggak mungkin deh kalau misalkan aku itu gitu ya. Misalkan, kayaknya nggak mungkin deh kalau aku itu bisa kuliah di UGM. Tapi diubah caranya. Pertanyaannya diubah. Gimana caranya supaya saya bisa kuliah di kampus A misalkan? Apa yang harus saya lakukan? Nah, sehingga yang terbentuk dalam diri kita itu sesuatu yang merespon itu akan lebih positif dibandingkan dengan harus ngomong kayaknya aku nggak mungkin deh kuliah di kampus A. Kayaknya nggak mungkin deh aku kuliah di kampus B. Apa iya aku bisa kuliah di kampus A? Apa iya aku bisa kuliah di kampus B? Apa iya aku bisa dapat beasiswa? Nah, coba pertanyaannya diganti. Gimana ya caranya supaya saya dapat beasiswa? Gimana caranya ya supaya saya bisa masuk kampus A? Gimana ya supaya bisa masuk kampus ke yang teman-teman inginkan? Teman-teman mulai cari gitu ya informasi yang membuat
teman-teman itu bisa tergerak ya untuk melakukan sesuatu. Kalau lingkungannya tidak mendukung seperti apa? Maka caranya kalau dengan cara seperti itu tidak mendukung, maka kita ciptakan lingkungan yang bisa mendukung. Teman-teman bisa poster ya yang memotivasi, terus kemudian tempel kata-kata motivasi di rumah, yang itu membuat kita itu justru semakin optimis, bukan terpengaruh pada lingkungan yang justru negatif. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, terus ini ada juga pertanyaan dari Mas Zaid. Gimana caranya membagi waktu? Tadi sudah ya, tentukan skala prioritasnya dulu, Mas. Kalau misalkan prioritas kita itu pada hari ini apa misalkan? Oke, saya mau mengerjakan tugas dari Pak siapa gitu. Ya sudah, berarti kita tentukan porsi waktu yang paling besar untuk mengerjakan itu dulu. Saya tidak akan mengerjakan sesuatu yang lain sebelum tugas ini selesai. Baru kita nanti bisa melakukan aktivitas yang lain. Dulu saya melakukan ini ketika saya mengerjakan tugas akhir. Jadi ketika saya mengerjakan tugas akhir, antara pagi sampai siang, saya gunakan untuk mengerjakan tugas akhir. Jadi saya nggak mau diajak main, saya nggak mau diajak rapat, saya nggak mau diajak sesuatu yang itu tidak terlalu penting dan tidak ada hubungannya dengan tugas akhir saya. Maka yang saya lakukan dari pagi sampai siang, pokoknya meskipun yang dikerjakan hanya sedikit, meskipun revisi begitu ya, revisi sedikit, nggak apa-apa, jangan ditunda gitu. Ketika dapatkan laporan itu, setelah saya setorkan ke dosen, dan kemudian saya dapatkan, pada hari berikutnya, di waktu pagi sampai siang, itu saya gunakan untuk revisi. Harus selesai. Kalau belum selesai, saya tidak akan beranjak ke aktivitas yang lain. Gitu ya. Jadi, tentukan dulu skala prioritasnya. Mungkin kalau misalkan menyusun skala prioritas, kita sebetulnya di Islam itu sudah diajarkan. Ada perkara-perkara yang sifatnya wajib, sunnah, ya kemudian ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan yang haram. Dalam menyusun skala prioritas, aktivitas wajib apa yang harus kita dahulukan? Pertama mungkin ibadah gitu ya. Kemudian tugas-tugas sekolah yang itu dibebankan kepada kita. Itu wajib dilakukan. Kemudian yang sunnah apa? Oh, yang sunnah misalkan belajar sesuatu di luar mata pelajaran sekolah, di mana yang kita pelajari itu berguna untuk menambah keterampilan. Itu sunnah. Baca buku motivasi, baca buku yang itu dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita di luar dari apa yang kita pelajari di sekolah. Berkebun, itu boleh aktivitas sunnah gitu ya. Karena itu bukan beban tanggung jawab yang melekat pada diri teman-teman. Kalau tugas belajar di sekolah itu kan tanggung jawabnya ada dua. Pertama, teman-teman tanggung jawab kepada orang tua. Yang kedua, bertanggung jawab kepada sekolah. Tanggung jawab pada orang tua, kenapa? Karena beliau-beliau inilah yang sudah memberikan akses, memberikan fasilitas, memberikan pengorbanannya untuk teman-teman supaya bisa sekolah. Maka tanggung jawab utamanya itu pada orang tua. Yang kedua kepada sekolah, pada gurunya. Itu yang wajib gitu ya. Kemudian yang sunnah-sunnah itu mungkin ya itu tadi baca buku motivasi, baca buku pengetahuan yang itu bisa teman-teman ya, mengerjakan hobi yang itu produktif, itu sunnah. Yang sifatnya makruh misalkan apa? Aktivitasnya. Ya, teman-teman apa ya? Misalkan aktivitas misalkan gue olahraga itu apa? Olahraga dalam kondisi seperti ini bisa jadi wajib begitu ya. Bisa jadi wajib dalam kondisi seperti ini. Atau nanti teman-teman susun lagi nih yang mabar PUBG atau mabar yang lain gitu. Nah itu kalau misalkan ini ternyata mendistraksi kita, ya itu bisa jadi nanti makruh. Ya. Tugas nggak selesai gara-gara mabar. Tugas nggak selesai, sholat ditinggalkan gara-gara mabar. Nah kalau teman-teman misalkan ya mengorbankan sesuatu yang wajib karena sesuatu yang makruh, ini bisa jadi nanti haram gitu jatuhnya. Karena apa? Teman-teman itu melalaikan kewajiban sholat gara-gara mabar, main game. Itu jadi haram itu main gamenya gitu.
Ya, jadi haram itu main gamenya. Atau bahkan aktivitas yang jelas-jelas haram dilarang oleh Islam. Ya teman-teman sudah tahu lah, berbuat maksiat gitu. Yang bisa jadi ketika perbuatan maksiat ini sering dilakukan, ini akan berpengaruh terhadap mood kita, berpengaruh terhadap semangat belajar kita, dan itu berpengaruh terhadap kehidupan kita, sehingga kita itu lupa dan lalai dengan kewajiban-kewajiban kita. Kira-kira gitu ya, kalau mau bagi waktu, mungkin dicek itu prioritasnya, aktivitas yang wajib itu apa sih. Nah, teman-teman harus tahu itu. Kalau nggak tahu ya nanti akhirnya seperti orang hidup, tapi sebenarnya nggak hidup gitu. Seperti mayat berjalan, jalan nggak ada tujuannya sama sekali. Nggak ada tujuan sama sekali hidupnya. Nah, itu mayat yang berjalan. Atau mayat yang mainan HP. Inspirasi untuk semangat belajar, kan kadang murid itu suka mager. Oke, supaya nggak males itu caranya adalah lakukan apa yang kita malaskan. Paham nggak? Lakukan apa yang kita malaskan. Nah, itu cara melawan rasa malas. Kalau kita males mau olahraga, ya olahraga. Kalau kita males mau sholat, ya sholat. Gitu. Emang ada orang sholat kemudian, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Males gitu. Terus selesai. Nggak ada kan? Kalau kita males sholat malam, ya sudah bangun sholat malam. Kalau kita males mager, ya gerak. Gitu. Kalau kita mager gitu ya gerak. Apapun lah gerakannya di rumah itu bisa dilakukan. Nyuci piring kayak ngepel lantai. Kan di rumah banyak banget yang bisa dikerjakan tuh. Ya nggak? itu aktivitas fisik, itu keterampilan hidup loh. Teman-teman jangan salah, kalau teman-teman diminta untuk ngepel gitu ya, bantu orang tua di rumah untuk ngepel, itu keterampilan hidup yang harus dikuasai. Masak dan lain sebagainya. Tapi kan prioritasnya tadi teman-teman tetap nomor 1 belajar gitu ya. Ibadah, belajar. Adapun yang lain itu dijadikan sebagai untuk supaya kita nggak boring, nggak bosen. Teman-teman sesekali ya, ini sesekali. Boleh kalau misalkan teman-teman keluar rumah, main begitu ya, tapi tetap perhatikan protokol kesehatan. Sesekali coba lihat pemandangan alam yang membuat pikiran lebih fresh. Atau lakukan sesuatu yang itu membuat kita itu tidak mager gitu. Hobinya apa gitu, layangan. Sekarang lagi musim layangan ya main layangan gitu. Boleh. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini Noval, Mas Noval, Assalamualaikum. Bagaimana caranya bagi saya yang tidak mudah beralih fokus? Nah, kita cari tahu apa yang membuat fokus kita itu teralihkan. Misalkan, kalau tadi ya, ketika kita sudah punya prioritas, aktivitas apa yang harus dilakukan, kita mulai menginventarisir apa-apa saja yang dapat mengganggu fokus kita. Katakanlah kalau itu Instagram kita itu membuat fokus kita itu mudah hilang, maka caranya tadi di hidden saja atau bahkan di uninstall saja aplikasinya. Kalau game membuat kita itu nggak fokus, ya gamenya dihapus saja. HP, ya sudah HP-nya disingkirkan dulu. Kita kerjakan tugas. Nah, mungkin begitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita sudah bisa menyusun skala prioritas, insya Allah kita akan mudah untuk bisa fokus. Nah, sekarang kalau masih terganggu, cari apa yang sebetulnya mengganggu. Karena begini teman-teman sekalian, ini ada penelitian yang dilakukan oleh siapa itu namanya, saya lupa. Ternyata waktu kita untuk melakukan aktivitas di sosial media itu lebih banyak tanpa kita sadari dibandingkan dengan ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas produktif. Kecuali aktivitas produktif kita itu dilakukan di sosial media. Contoh, jualan di Facebook, jualan di Instagram, itu bisa menghasilkan sesuatu. Nah, itu mungkin bisa dikatakan sebagai aktivitas yang produktif. Tapi kalau sosial media itu akhirnya membuat kita kecanduan, sehari nggak buka yang namanya Instagram kita kemudian sakau gitu ya. Nah itu mungkin bisa di hidden atau di delete supaya kita bisa fokus tentang apa yang kemudian menjadi tujuan kita terhadap aktivitas kita.
Kira-kira begitu ya. Nah, ada yang bagus nih pertanyaannya nih. Pak mau tanya, apakah growth mindset dari Mas Ihsan nih? Apakah growth mindset bisa diterapkan untuk sesuatu hal yang kita tidak suka? Nah, jadi begini, apakah hal yang tidak kita sukai itu dapat mempengaruhi capaian kita di masa yang akan datang? Contoh, misalkan, kalau misalkan kita ketemu dengan sesuatu yang kita sebetulnya nggak suka, padahal Allah itu ternyata juga pernah sudah mengingatkan kepada kita kan, bisa jadi sesuatu yang tidak kamu sukai itu baik bagimu, atau sebaliknya. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah, kalau misalkan kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita lihat apakah sesuatu itu ya akan berdampak terhadap capaian kita di masa yang akan datang. Misalkan, teman-teman mau seperti apa sih di masa yang akan datang itu? Apa yang harus dipelajari? Misalkan teman-teman, sebetulnya aku tuh nggak suka mata pelajaran matematika. Padahal besok aku mau jadi apa ya yang berhubungan dengan matematika itu ya? Saya juga nggak suka matematika soalnya. Dan saya dulu itu milih jurusan yang nggak ada matematikanya, tapi ternyata ketika kuliah itu ketemu namanya statistik gitu. Itu juga pusing juga ya. Nah, tapi begini, ternyata, nah ini contoh-contoh saja ya. Nah, ternyata waktu itu, saya misalkan ya, saya itu nggak suka matematika. Sehingga saya cari kuliah yang itu nggak ada hubungannya dengan matematika. Tapi waktu itu, waktu kuliah, ketemu mata kuliah namanya statistik. Tapi setelah dipelajari statistik itu berfungsi untuk apa? Oh, berfungsi untuk nanti ketika saya mengolah data untuk tugas akhir. Berarti saya harus mempelajari statistik ini. Nah, statistik yang seperti apa yang harus saya pelajari, dan itu ada hubungannya dengan ketika nanti saya mengerjakan tugas akhir. Oh, ketika olah data menggunakan software apa begitu ya, atau rumus apa yang harus rumus apa yang harus dikuasai. Nah, itu belajar di situ, dan ternyata setelah dipelajari itu mengasihkan juga gitu. Mengasihkan karena kita tahu fungsinya itu untuk apa. Bisa jadi selama ini kita merasa bahwa sesuatu itu tidak kita sukai karena kita tidak tahu fungsi atau perannya itu terhadap capaian kita di masa yang akan datang itu untuk apa. Sehingga kita kemudian sudah menjudgment atau sudah melakukan judgment, menghakimi sesuatu itu dengan sesuatu yang negatif. Aku nggak suka gitu, aku nggak mau belajar. Padahal kalau kita mau perhatikan, bisa jadi ini nanti akan berguna untuk apa yang akan kita capai di masa yang akan datang. Begitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau punya cita-cita kuliah di Saudi misalkan, atau kuliah di Timur Tengah, sekarang teman-teman itu merasa nggak suka belajar bahasa Arab. Dilihat nggak sukanya karena apa? Apakah karena bahasa Arabnya, atau karena gurunya, atau karena apapun. Tapi satu hal teman-teman, kalau teman-teman nggak suka sama gurunya, ketika mau belajar sesuatu, dipastikan ilmunya nggak akan pernah nyampe. Nggak berkah itu ilmunya. Maka salah satu yang kemudian harus kita lakukan, pahami gurunya, sukai gurunya, kita bisa belajar dengan baik. Yakin itu. Teman-teman kalau nggak suka sama guru, sudah ngomong, sudah nggak suka sama gurunya, itu yakin ilmunya itu nggak akan nyampe sedikit pun. Kalaupun nyampe itu cepat hilang. Maka yang harus dilakukan pertama kali adalah cintai gurunya dulu, senengi gurunya. Meskipun galak, pahami karakternya. Ini guru ini sukanya yang seperti apa sih, murid yang seperti apa, saya harus menyesuaikan. Seandainya teman-teman itu nggak suka dengan pelajarannya, padahal itu berguna dengan cita-cita teman-teman di masa yang akan datang, maka berusahalah untuk mencari kira-kira nanti ini fungsinya untuk apa sih, gitu ya. Jadi untuk sesuatu yang nggak kita sukai itu kadangkala itu ternyata baik untuk kita. Ya, Allah itu sudah ingatkan kok bahwa bisa jadi apa yang tidak kita sukai itu sebetulnya baik untuk kita.
Kira-kira begitu ya. Jadi kalau misalkan seperti tadi contohnya itu ya, saya atau teman-teman mungkin di sekolah juga sama. Nggak suka itu karena apanya sih? Itu dicari tahu. Kemudian kita eh, identifikasi apakah yang saya pelajari ini bermanfaat untuk pencapaian saya di masa yang akan datang. Kalau itu bermanfaat, maka jalani dengan sabar. Sabar ya, jalani dengan sabar untuk memahami gurunya, menyukai pelajarannya. Nanti kalau sudah terbiasa, insya Allah akan mudah. Ini namanya grit kalau bahasa psikologinya. Itu grit. Ada buku judulnya Grit. Jadi sesuatu itu asal kita gigih, pantang menyerah, itu bisa dipelajari. Karena bakat itu nggak cukup. Harus punya kegigihan, punya ketabahan, punya kesabaran, supaya apa yang kita pelajari dan cita-cita yang ingin kita capai di masa yang akan datang itu bisa tercapai. Ya, semua bisa dipelajari insya Allah. Kira-kira begitu ya. Terus kemudian, oke, sudah terbatas, waktunya sudah cukup. Terima kasih, mudah-mudahan tadi bisa membantu dan belajar di rumahnya bisa diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ustadz-ustadzahnya ataupun siswa-siswanya. Pokoknya belajar itu dibikin seneng aja lah di masa-masa tugas nggak selesai, ya nanti gimana caranya bisa diselesaikan, dikonsultasikan dengan gurunya. Jangan diem. Ya, saran saya teman-teman, kalau nggak selesai jangan diam, harus proaktif. Ustadz, mohon maaf, tugas saya belum selesai, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Nanti kan diarahkan, gitu ya, gimana caranya supaya selesai atau minta tenggat waktu untuk diselesaikan. Bisa jadi teman-teman di rumah ada yang terdampak begitu ya, keluarganya harus membantu orang tuanya, ya itu harus kita pahami bareng-bareng supaya nanti proses ini bisa berjalan dengan baik dan mudah-mudahan Allah segera selesaikan ya pandemi ini dan teman-teman bisa sekolah lagi di SMKIT Ihsanul Fikri. Kira-kira begitu. Saya kembalikan ke moderator. Sudah? Baik, terima kasih kepada Ustadz Vika Enggar Prayogo yang telah menyampaikan materi yang sangat menarik dan sangat bermotivasi untuk kita semua. Tentunya itu untuk menunjang kegiatan kita selama di rumah di masa pandemi ini. Ya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Vika. Jadi apa ya? Sebagai seorang siswa ya kita yang aktif gitu loh. Jangan kok harus dioprak-oprak, harus ditanyai Mas tugasnya belum dikumpulin ya anak gitu. Jadi kita sendiri yang harus aktif gitu loh, karena posnya kita sebagai seorang siswa. Jadi ya sepantasnya kita yang harus apa ya? Tanya ke gurunya, Ustadz tugas saya yang belum, tugas yang mana gitu. Mas saya setoran, nah seperti itu. Bukan malah kita harus dioprak-oprak, ayo sekarang jamnya setoran, nah bukan seperti itu. Jadi itu yang mungkin kadang keliru ya di teman-teman semua. Di harapannya nanti tetap dikembangkan di rumah, kemudian potensi dirinya jangan sampai waktunya terbuang sia-sia. Karena waktu luangnya banyak, jangan sampai itu menjadi penyesalan nanti di akhirnya. Nah mungkin itu saja. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz Vika Enggar Prayogo yang telah menyampaikan dan memberi motivasi kepada kita semua. Masuk ke acara yang ke-6 yaitu pengumuman lomba. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan pengumuman lomba. Nah, ini yaitu bagian program dari kelas meeting 2020. Tentunya itu untuk meningkatkan produktivitas teman-teman semua. Nah, lombanya apa saja? Yang pertama yaitu desain poster Hari Santri. Ya, kalau teman-teman tahu karena tanggal 22 Oktober nanti kita akan sama-sama memperingati Hari Santri Nasional seluruh Indonesia. Jadi desain yang pertama itu lomba desain poster Hari Santri dengan tema ya tentunya temanya Hari Santri. Terus kemudian nanti posternya silakan di-upload di Instagram dengan menyertakan hashtag PTS SMKIT Ihsanul Fikri, kemudian hashtag
SMKITIF, kemudian hashtag desain hari santri. Nah, ini sifatnya wajib bagi seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12. Ya, jadi sekali lagi ini sifatnya wajib. Silakan dimaksimalkan waktunya selama di rumah. Ya, itu yang pertama desain poster hari santri. Kemudian yang kedua ada lomba santri challenge. Nah, ini lombanya kayak gimana? Nah, ini lombanya yaitu mengabadikan momen kebaikan di sekitar kalian, lingkungan tinggal. Contohnya seperti apa? Bersih-bersih, kemudian sedekah, kemudian apa lagi ya? Membersihkan masjid, membersihkan jalanan. Nah, itu silakan abadikan momen. Maksudnya di foto ya. Nah, nantinya itu silakan diupload di Instagram juga. Nah, hashtagnya masih sama. Cuman bedanya ditambahi dengan hashtag kita santri challenge. Jadi ada 3, PTS SMK Islamul Fikri, hashtag SMKITIF, dan hashtag kita santri challenge. Nah, ini juga sifatnya wajib untuk seluruh siswa kelas 10, 11, dan kelas 12. Jadi dicatat ya tanggalnya, itu sudah besar itu tanggalnya. Kemudian lomba yang ketiga yaitu SMKIT Islamul Fikri Innovation Competition. Nah, ini lombanya seperti apa? Nah, silahkan masing-masing dari kalian buatlah kreasi atau inovasi seunik mungkin dan nantinya kreasi itu akan bermanfaat. Nah, contohnya apa ya? Contohnya misalkan membuat alat yang bisa memudahkan untuk memasak, menyapu. Nah, itu silahkan apa ya? Jadi nanti teman-teman silakan berkreasi semaksimal mungkin. Nah, terus nanti ini juga diupload di Instagram. Terserah kalian mau membuat misalkan robot atau apa, atau yang berkaitan dengan teknologi atau berkaitan dengan pertanian, terus yang daur ulang. Nah, memanfaatkan bahan-bahan bekas di sekitar teman-teman semua juga silakan. Nah, ini juga ketiga lomba ini bersifat wajib bagi seluruh siswa SMKIT Islamul Fikri. Dan untuk lomba yang ketiga ini juga sertakan hashtag PTS SMKITIF, hashtag SMKITIF, dan hashtag SICIF, SMKIT Islamul Fikri Innovation Competition. Ya, jadi deadline pengumpulannya dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10. Jadi dari hari ini sampai dengan tanggal 10 Oktober nanti jam 3 sore. Karena nanti malamnya ya Pak diumumkan. Nah, karena saat tablik akbar nantinya akan diumumkan para juaranya. Nah, kenapa ini sifatnya wajib? Karena teman-teman semua tidak ada KBM. Jadi waktunya memang benar-benar longgar. Jadi bisa dimanfaatkan. Nggak ada alasan siswa yang tidak ikut lomba, itu nggak ada. Karena ini lombanya juga cuma 3. Ya. Nah, ini karena untuk memaksimalkan kegiatan teman-teman di rumah. Ya, sekali lagi deadline lomba ini ada di tanggal 8 sampai 10 Oktober. Jam 3 sore nanti. Jadi jangan lupa jam 3 sore dan diupload di Instagram. Jangan malu-malu ketika upload di Instagram dan silakan sertakan caption seunik mungkin. Nah, nanti hadiahnya juga akan sangat menggiurkan, insya Allah. Informasi. Oh ya, mungkin itu saja pengumuman lomba. Oh alah, oh masnya. Oh, silakan setelah ini kalau misalkan bingung nanti silakan WA Pak Mahfud, WA Ustadz Mahfud. Nah, ya, jadi silakan nanti ditanyakan ke beliau karena yang mengambil lomba ini pas meeting, nah beliau pembinanya. Ya, bisa dipahami semua. Sekali lagi kalau ada yang kebingungan atau mau bertanya tentang informasi lomba, silakan bisa ke beliau Ustadz Mahfud. Nah, mungkin itu saja. Kiranya nggak ada yang ya, itu saja penyampaian 3 lomba dari kami. Nah, harapannya bisa segera dilaksanakan, jangan ditunda-tunda karena ini cuma 3 hari ya. Oh iya, jangan lupa kita ketemu lagi besok di acara Mukhayam Quran
Nah, jadi siapkan teman-teman semua untuk acaranya dari jam berapa? Sampai? Nah, 7:30 sampai duhur lah. Sampai duhur. Nah, jadi siapkan juga itu untuk besok. Jadi untuk teman-teman yang nanti yang pada belum gabung nih, nah dikasih tahu itu biar pada bisa gabung. Karena ini sebagai ganti dari KBM. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekiranya nanti ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke pengampu di SMK atau mungkin Pak Mahfud. Nah, mungkin itu dari saya. Nah, masuk ke acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita sama-sama tutup kegiatan pada pagi hari ini, seminar pada hari ini dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Apabila banyak kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.